Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam silaturahim terlindung kami sampaikan. Semoga sahabat-sahabat senantiasa dalam lindungannya serta dimudahkan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Amin. Perkenalkan, nama saya Melasari. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai model-model pembelajaran. Sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Definisi metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Jadi adanya metode pembelajaran ini untuk memudahkan pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Dengan adanya cara, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Dan dengan adanya metode pembelajaran ini, pembelajaran itu berjalan dengan baik karena memudahkan pendidik untuk mengajarnya. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Dan di sini pendidik juga harus mempelajari metode pembelajaran. Banyak sekali metode-metode pembelajaran yang harus pendidik kuasai. 2. Landasan teori. 4 macam teori belajar yang bisa diterapkan. Yang pertama, teori bela behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Mungkin teori belajar itu banyak sekali yang ada, teori-teori belajar juga banyak. Mungkin saya mengambil 4 teori saja dengan banyaknya teori belajar. Menurut behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon itu antara pendidik dan siswa. Stimulus itu pendidik menyampaikan materi, memotivasi, dan responnya siswa itu lebih baik. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara baru sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, kita mengetahui siswa itu berubah atau tidaknya karena adanya stimulus dan respon. Terus yang kedua, teori kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Jadi aktivitas internal terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman. Jadi pemahaman siswa terhadap apa yang pendidik ucapkan, apa yang pendidik terapkan, dan mengingat apa yang pelajaran yang sudah dikasih oleh pendidik, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Dan selanjutnya, teori belajar humanistik merupakan salah satu teori yang dapat guru pintar terapkan di kelas. Teori humanistik menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar. Maksudnya gimana mengenali dirinya sendiri? Mengenali dirinya sendiri itu mencari pengetahuan, mencari pengalaman yang siswa itu tidak tahu, tidak mengerti apa ilmu tersebut, dan sehingga siswa itu mencari tahu apa yang siswa itu butuhkan sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Dan yang terakhir itu pembelajaran konstruktivisme yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dan dunia nyata. Menganalisis seperti hewan, tumbuhan, dedaunan, dan lain sebagainya. Kemudian guru membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Jadi setelah menganalisis apa yang tadi
diketahui apa yang tadi dicari tahu, baru menghasilkan pemikiran-pemikiran, menghasilkan jawaban-jawaban yang tadi menganalisis tersebut. Yang ketiga itu keunggulan metode pembelajaran. Yang pertama, dapat menampung kelas besar, tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan dan karena biaya yang diperlukan menjadi relatif lebih murah. Jadi adanya keunggulan metode pembelajaran ini mampu menampung kelas besar. Terus yang kedua itu konsep yang disajikan secara hierarki akan memberikan fasilitas belajar kepada siswa. Jadi adanya konsep metode pembelajaran itu akan memberikan fasilitas metode pembelajaran. Dan yang ketiga itu guru dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang penting hingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. Jadi dengan adanya metode ini lebih hal-hal yang penting hingga waktu dan waktunya itu biasanya lebih cepat. Adanya metode pembelajaran tidak banyak menulis, tidak banyak dan lain sebagainya. Dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. Jadi energinya itu tidak terkuras secara sia-sia. Yang keempat itu kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajar tidak menghambat pelaksanaan pelajaran. Jadi adanya metode pembelajaran itu memudahkan pendidik itu mengajar dan tidak banyak menulis. Yang kelima itu guru mudah menguasai kelas. Itu kekurangan metode pembelajaran. Yang pertama, pelajaran berjalan membosankan dan siswa-siswa menjadi pasif karena tidak berkesempatan untuk menemukan sendiri oleh konsep yang diajarkan. Siswa hanya aktif membuat catatan saja. Terus yang kedua, kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Biasanya itu konsep-konsep yang ada pada metode pembelajaran itu sangat banyak dan siswa itu tidak mampu menguasai semua konsep-konsep yang ada di metode pembelajaran tersebut. Yang ketiga itu mudah menjadi verbalisme. Selanjutnya itu langkah-langkah metode pembelajaran ini adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan logistik yang dibutuhkan. Jadi guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan dan fasilitas apa yang dibutuhkan. Guru memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Jadi guru itu memotivasi masalah apa saja yang dapat dipecahkan. Yang selanjutnya guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi guru itu sebagai motivasi dan membantu siswa apa saja yang dibutuhkan siswa dan apa saja yang menjadi kendala siswa untuk belajar, dan guru itu sebagai fasilitator. Terakhir, terima kasih. Maaf kalau emang kata-kata awal sampai akhir ini ada yang salah karena saya masih belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.